Oke guys, jadi sekarang udah waktunya Q&A sama Ibu Revi. Apa kabar Bu? Kabar sehat dan baik ya. Kabarnya. Oh masih kenal? Ini siapa sih lupa? Kenalan dong, namanya siapa? Oh iya. Social distancing ya? Social distancing iya. Email. Oh iya. Gitu. Oh ini namanya email. Ya tahu nggak sih? Oh ternyata ada orangnya. Suci, sungguh ku cinta padamu kekasih, ku cinta kamu. Cantik juga ya, cantik sekali. Makasih. Lebih cantik malah ya. Eres. Enggak, lebih cantik. Gitu. Iya. Baiklah. Nih jadi dia sekarang mau kita korek-korek sedikit. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya kan kita kemarin itu kan ada open Q&A lapangan Ibu. Iya, banking. Ininya mau dibuka Tintes. Oh, jangan nanti kita cipokan lagi. Oh, gitu, baiklah. Jadi ada banyak Q&A nih dari teman-teman. Tapi seputaran ya apa kabar Kak Revi? Kabar baik. Ini di sini kan biar suaranya kayaknya kecil banget suaranya. Oh iya. Terus sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk bikin vlog. Sambil makan aja. Iya. Hari ini lagi sibuk bikin vlog. Kalau kegiatan sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga, ya, melayani suami, nyiapin makan, lalu kemudian kuliah. Kuliah juga ya? Kuliah itu ambil jurusan apa? Jurusan SH. Iya, tapi bukan susah hidup ya. Tapi apa itu? Sarjana hukum Oke, ya. baiklah. Sarjana hukum. Jadi sarjana hukum. Kemudian sama kantor juga. Sama kantor juga. Kok ada yang telepon ya? Oke. Oke, sebentar Sebentar ya. ya. Tuh yang nanya, Kak Revi ini sebenarnya sehariannya ngapain aja sih? Selama ini kemana aja? Selama ini di Indonesia aja, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana ya? Ada di kantor ya? Iya, ada di kantor. Ngumpet, terus main TikTok. Main TikTok. Iya, benar. Nih, aku bacain beberapa pertanyaan ya. Seberapa deket sih Kakak Ima sama Kakak Revi? Sebenarnya dulu kita nggak deket loh ya. Kita jarang ketemu. Coba menurut versi Kakak Revi gimana? Sama sih, kita kan jarang satu judul. Adapun juga judul itu kita nggak pernah ketemu langsung ya. Karena satu judul tapi nggak satu scene kali ya. Jadi memang tuh nggak pernah deket sama mau sama email, mau sama siapa, memang nggak pernah deket. Oh, nggak pernah ada yang deket. Yang deket, hubungan deket tuh nggak, paling cuma sekedar hubungan kerja. Setelah itu kita happy bareng, sama kayak lu misalkan masih main sama orang Tapi dekat, ada yang pernah deket banget nggak sama lo? pacaran nggak pernah. Enggak, temen lah, kan kita lagi ngomongin Oh cewek. teman, kirain ngomong temen Esco. deket pacaran. Nggak punya. Tadi kan maksudnya kan ditanyanya sedekat apa sih kedekatan antara kita, maksudnya Enggak terlalu deket. teman-teman gitu kan. Kita kan nggak terlalu deket karena memang jarang dipasangin. Nah, terus nanya, emang dulu nggak ada yang deket? Nggak ada, semuanya sama aja kayak gue gitu ya. Nggak ada yang deket, Ces. Oke, baiklah, langsung ya. Iya. Paling suka dipasangin sama siapa sih? Beb, sudah makan Beb? Ini gue lagi pegang. Wah, Ces, padahal tadi maunya jengki. Iya. Makan inilah. Ini kita dikirimin juga bebek Madura, nanti bakalan ada Instagramnya di bawah ya sekalian. Nanti lu coba ya. Ini dari ini juga kan? Bebek Itu juga ayam. ya? Ini ada bebek. Tuh. Kalau lu dipasangin nih sama temen-temen lawan main cowok, paling suka sama siapa? Ya. Kalau itu kan sekarang itu kita nggak bisa milih ya, itu dari produsernya sendiri. Biasanya gue sih dijodohinnya, dipasanginnya sama Temira Hardi. Sedekat apa lu sama dia? Sedekat sebatas hubungan kerja aja. Jadi nggak ada ya gosip-gosip yang lu bilang katanya mantannya Desa? Nggak ada. Lu sebenarnya kan nggak pacaran kan sama dia? Nggak pacaran. Kan sorry ya, kita singgung sedikit. Kalau dilihat di YouTube-nya Afdal yang sudah bilang itu kan dari itu dia udah pacaran udah begini-begini kan. Itu udah sangat jelas kan, berarti Revi Mariska tidak ada hubungan sama Temira Hardi. Revi Mariska tidak ada hubungan sama Temira Hardi. Berarti dari dulu sebelum nikah
udah kenal sama Revi, udah masih Iya emang lu deket iya. banget kan sama Revi Iya. karena sama Temi karena mungkin sama kayak gua sama Afdal chemistry dapat, makanya sering gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan yang spesial. Enggak ada kayak. Lu dibilang stres gara-gara ditinggal Desa enggak kan? Ya itu kan untuk apa gue berkoar-koar ya, kalau gue berklarifikasi nanti malah dibilang Revi stres, kan udah tahu kan. Yang menikah duluan kan Revi Mariska, ini udah yang ketiga. Benar. Udah yang ketiga ya. Yang kalian cerita itu hanya cerita khayalan kalian, hanya ilusi kalian aja. Pak kesel nggak sih Dep, ngadepin netizen yang maksudnya tuh mereka beropini dengan opini mereka sendiri. Oh ini Revi nih kayak gini ya, contohnya kayak itu ya, maksudnya masalahnya tuh si Revi nih gila nih, sorry ya, gara-gara si ditinggal Temi gitu. Padahal kenyataannya lu yang cabut duluan gitu dan memang gak ada hubungan apa-apa. Suka kesel nggak? Terus gimana sih cara lu nanggepin yang kayak gitu-gitu? Cara nanggepinnya, gue sih sebenarnya orang yang cuek ya. Kok gue diomongin gimana juga, gue masa bodoh banget, gue nggak begitu kok. Ya tapi kan lama-kelamaan orang jadinya taunya tuh begitu karena gue nya saking diemnya dan gue saking sabarnya ya. Tepuk tangan dulu doa beres. Karena gue saking masa bodoh ya, gue cuma masa dikit-dikitnya, tapi kan akhirnya kok mereka dapat untung, mereka yang ngejelek-jelekin gue, jadinya gue diem, gue sabar, terus orang jadinya beranggapan oh iya itu benar, padahal kan nggak begitu. Karena nggak ada klarifikasi, nggak ada tanggapan ya, mungkin menurut lo adalah Masa bodoh ngapain lah gitu kan, diomongin juga, tapi ternyata itu malah jadi bumerang buat lo ya. Maksudnya ada beberapa orang yang ngambil keuntungan dari situ gitu kan. Lagian juga orang nggak kenal kan, ngapain diurusin? Kenal aja nggak pernah stres nih, ngapain sih gitu, nggak pernah kayak gitu ya. Oke. Kenapa nih katanya kok baru apa namanya kenapa Kak Revi nggak mau diajak ketemu sama beberapa teman-teman Genta? Kenapa Revi tidak mau diajak bertemu dengan beberapa teman kita? Kan Revi punya kesibukan sendiri, Revi juga punya keluarga, dan itu juga bukan suatu kewajiban kan Cinta? Betul. Ya, Bukan kerjaan ya, bukan jadi kerjaan. beam. Ya, bukan kerjaan. Jadi itu kenapa kalian harus mempermasalahkan sebenarnya hal yang tidak ada? Bener dong. Jadi kok kesannya jadinya jatuhnya malah memaksa. Kalau misalkan kenapa sih nggak mau ketemu, kesannya kok gue terus yang disalah. Kan Revi sibuk. Haknya Revi lah ya, Iya, mau ketemu sama siapa aja gue gitu. punya hak kan, dan itu bukan suatu kewajiban gue, bukan suatu keharusan untuk gue. Jadi nggak ada alasan tertentu, maksudnya lu kenapa nggak mau ketemu sama anak-anak Genta yang lain gitu? Maksudnya ada alasan tertentu atau memang cuma karena kesibukan lu aja? Karena memang masih sibuk aja. Maksudnya ada lah ya ketemu nanti, maksudnya collab, mungkin ada rencana sama anak-anak Genta. Tapi kalau untuk yang tukang gosip ngomongin gue nggak suka. Iya Mir, gue juga. Gue juga. Kalau misalkan hanya cuma untuk gosip begitu, gue rasa enggak lah, males. Hanya cuma untuk gosip begitu, gue rasa enggak lah, males. Untuk apa? Lu aja udah ngomongin gue di depan publik ya. Jadi no thank you deh maksud gue. Jadi kadang-kadang ada yang maksudnya tuh banyak klarifikasi tentang Revi nih, Revi bawa nama lu. Gimana sih perasaan lu? Maksudnya kan mereka lu kenal juga sama mereka, bukan netizen. Jadi ibarat kata kalau misalnya netizen kan lu bilang gua kan nggak kenal sama mereka, ngapain gua pikirin. Tapi kalau misalnya nih ya salah satunya anak-anak Genta lah yang selalu nyangkut nama lo gitu, yang selalu kayak gue tuh sebenarnya pengen deket sama Revi, gue tuh selalu pengen ketemu sama Revi gitu. Nah lu menurut tuh seperti apa sih mereka yang seperti itu gitu, nanggepin mereka? Iya, kalau gue nanggepin orang yang suka ngomongin gue, ya untuk apa gue harus kenal dengan mereka ya? Toh mereka juga ngomongin gue, ngecibirin gue, ketawain gue, ngomong gue, ngecibirin gue, ketawain gue, Revi sehat kan? Inal sehat kan? Sehat ya, kayak begitu. Jadi enggak lah, gue nggak mau lagi untuk mereka. Apa nggak ada cara lain untuk cari uang selain ngejual nama Revi? Apa nggak ada cara lain untuk cari uang selain ngejual nama Revi? Oke, kita bisnis boleh bisnis jual nama ya, tapi bukan secara publik kayak begini. Tapi maksudnya bisnis jual nama, tau kan? Itu tuh gua ada resto bagus tuh, resto ini. Nah, itu kan positif ya, bisnis jual nama. Atau enggak, lo beli baju di butik SMLC itu bagus bajunya. Itu namanya bisnis jual brand.
jual nama, itu positif ya. Tapi sorry tuh saya untuk kalau yang kayak begini udah kurang ajar maksud gue. Tapi gue nggak mau karena ya udahlah, mungkin mereka cuma bisa cari nafkah dengan mendompleng nama Revi Mariska. Mungkin mereka kalau untuk kasar dasar itu saya lagi ya, untuk menjual diri lah, menjual diri mereka, menjual apa yang ada di produk mereka, misalnya nama mereka atau kegiatan mereka, mungkin itu nggak laku ya, nggak laku. Jadi mereka harus mendompleng. Jadi lu dapat untung, lu nggak punya kesadaran kasih gue apa kek, kasih gue hadiah kek, ya paling nggak attitude-nya lah ya, attitude-nya begitu. Jadi jangan cuma jual beli nama terus lo ngejelek-jelekin gue, lo dapat uang dari gue tapi lo nggak ada sopan santunnya sama gue, tapi lo nggak ada sopan santunnya sama gue, lo terus aja mencibir. Apa lo nggak laku jual diri? Maksudnya jual produk lo, misalnya lo lagi bangun tidur ya, lo lagi bangun tidur, apa nggak ada viewersnya? Harus sebut nama Revi Mariska dulu, harus jual nama Revi Mariska dulu baru bisa dapat viewers. Berarti keberatan ya maksudnya kalau lo disebut-sebut nama kayak gitulah? Ya keberatan dong. Kalau misalkan memangnya lu teman ya, lu gak usah lah ngomongin orang di depan, gak usah ngomongin temen lu di depan kamera begini, di depan publik loh. Kalau kita di luar lapangan begini, gua ngomongin lu kan nggak mungkin ketahuan kan semua orang. Sampai depan publik memang sengaja pengen memang sengaja gitu. Oke. Kayak begitu. Baik ya. Minum. Oh iya. Ya, tarik nafas. Kita tutorial kentut. Ya, tarik nafas, masukkan dari hidung, keluar dari pantat. Pret. Iya, benar dulu yang harus ya. Terus tadi udah dijawab ya, ada kemungkinan apa nggak collab sama pemain Genta yang lain, itu belum tahu ya. Belum tahu karena kemarin buktinya Revi udah mau ketemu sama Ferry ya, si Bang Ferry gitu kan. Terus apa sih yang bikin Kak Revi mau collab sama Kak Imel? Kenapa? Karena requestnya banyak. Viewers, iya, cuan. Viewersnya banyak, maksudnya komentarnya udah duet dong sama Imel, sama Ratu Imel, duet Gia Sutra. Terus dari orang-orang dari tim juga, lu nggak pengen duet sama Imel? Gue pengen sih, tapi kan dia temennya banyak, apa dia punya waktu, dia kan sibuk segala macem. Oke, jadi karena ada dari tim juga dari ya tim request. Tapi kan gue tapi dari hati lo sendiri kenapa maksudnya tuh baru ada kepikiran untuk collab sama gue gitu? Maksudnya kan sama teman-teman yang lain gitu, kok langsung ke gue maksudnya pertanyaan? Ya kan gue menyelidiki dulu ya, kita kan kalau mau collab itu kita harus ada punya kontak batin, maksudnya nggak asal milih kan, gue harus lihat dulu Instagram dia. Oh dia ternyata begini ya, kegiatannya sosialita, terus begini, bertemannya kayak begitu. Nah itu dia yang harus gue pikirkan, itu kan banyak sekali yang harus gue pikirkan. Sama seperti dengan Iksan, kegiatannya dia sibuk, jadi gue yang harus nungguin dia. Gue harus nungguin jadwal dia dulu. Dia di mahasiswa. Iya kayak begitu. Ya udah akhirnya kan gue memberanikan diri dengan kegiatan lo, dengan lo punya anak, dengan butik, terus dengan keluarga, dengan liburan, jalan-jalan. Ya udah nggak apa-apa lah, gue tunggu aja kapan ada waktu. Terus oh ini udah sini Kak Revi kenapa selama ini sepertinya nggak suka dijadiin konten sama teman-teman Genta, tadi udah dijawab. Kak Revi dan Kak Imel gimana cara menghadapi orang nyinyir? Kalau orang nyinyir, kalau buat dulu gue lu apa gue enggak? gimana sih sweet Cina asalnya ya? Okay. Sweet Indonesia aja. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali ya. 1, 2, 3. Gimana cara menghadapi orang nyinyir? Kalau menurut gue ya, ini nyinyir bukan cuma dari netizen, tapi kadang-kadang teman-teman juga suka nyinyir. Kalau gue termasuk yang sebenarnya bodoh amat juga, sama kayak dia. Pada awalnya kita bodoh amat, terus kita diem. Nah, tapi ternyata pas kita diem itu malah jadi melebar, digoreng kemana-mana gitu. Jadi kalau memang kayak netizen, kalau netizen yang komen-komen nyinyir, yang udah langsung blok aja daripada pusing. Tapi kalau misalnya teman, ya 1-2 kali dibiarin, ketiga kali dikasih tahu kali ya, supaya jangan nyinyir gitu. Dari Kakak Revi?
menghadapi orang yang nyindir? Apa nyinyir? Nyinyir itu nyindir. Apa? Nyinyir tuh kayak apa aja lah, ngomong julid gitu. Julid Julik tuh apa? Julik Apa tuh sih? juling. apa sih? Bikin lu jelekin. Oh, jelek-jelekin. Ih, Revi kok begini sih, kayak gitu-gitu loh. Oh. Zaman sekarang kan kebanyakan nyindirnya itu semua berita kan dari sosial media ya. Sebenarnya kalau gue itu hanya orang bodoh aja yang mau menerima bulat-bulat apa yang disindir di sosial media. Itu buat gue itu hanya orang bodoh. Jadi kalau buat gue ya itu dia, makanya kita diem aja, cuek aja, tapi lama-lama Gemes ya. lama-lama imbasnya, oh jangan-jangan Revi nggak berani ya buka mulut ya, takut ya sama dia atau bagaimana. Gue bukan takut, gue memang nggak suka ngomongin orang, intinya gue tuh nggak suka gosip, dan sekalinya gue ngebales, nah itu nggak tahu deh. Ini ya tajam setajam silet gitu. Iya, itu kecuali- namanya meledak, Beb. Gitu. Lagian kecuali kalau mau nyindir tuh mendingan kalau berhadapan-hadapan deh, kalau kita kenal, nah itu wajar. Kalau netizen begitu, ih orang goblok dengerin orang netizen ngomong. Langsung blok Orang nggak aja. berpendidikan. Oke. Terus enakan kerja kantoran apa syuting, Beb? Hmm? Syuting apa kerja kantoran? Kantoran. Kantoran. Kenapa? Nggak ada kerjaannya, bengong doang. Manajer. Kalau desa kan cuma nungguin doang ya kan, cuma main TikTokan doang. Iya. Jadi sampai ada yang nanya kenapa sih suka main TikTok? Memang nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Tapi Nggak ada makan kerjaan gaji juga. buta. Oh iya. Tetep ya gaji buta. Makan gaji buta. Jadi lebih enak kalau syuting, mungkin waktunya juga nggak teratur gitu. Sama sih gue juga gitu. Nanti gue nggak bunting-bunting dong, Cinta. Oh, ini lagi Lagi ini ya. pengen lah kalau gue syuting. Doain lah buat teman-teman, semoga Revi cepet hamil, Iya. cepet punya anak, supaya dia bahagia sama keluarganya Iya. gitu. Didoain tuh yang baik-baik, nggak usah doain yang jelek-jelek, karena doa yang kita ucapkan itu pasti kembali ke diri kita sendiri. Begitu ya, maaf ceramah. Ustazah. Oke, cuman segitu aja sih Q&A-nya. Sekarang gue mau ada sebutin beberapa nama dan lu harus sebutin apa yang pertama kali terlintas di pikiran lu ketika gue sebut itu. Kayak misalnya gue bebek terus yang pedes misalnya gitu kan, secepat tapi cepat gitu loh. Ketika gue sebut itu, yang terlintas di pikiran lu apa? Oke? Oke? Takong Oke? Langsung cepet ya, jawab ya. Iya. Ready? Tapi di mana-mana harus berpikir dulu dong. Nggak bisa, ini kan justru itu kita mau carinya apa yang langsung terpikirkan, langsung nyeletuk terus gue langsung timpalin lagi gitu ya. Oh, kata berkait. Oke. Oke ya. Udah siap Ibu? Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Genta Buana. Budi Sutrisno. Oke. Email Putih Cayati. Garut. Yarina Gede. Ferry. Afdal. Nggak tahu. Nggak tahu. Anastasia Novi. Mbak. Kakak ya. Iya, kakak. Oke. Lisda. Nggak kenal. Nggak kenal. Temi Rahadi. AA. Oke. Dan sekarang sebutin tentang Revi Mariska sendiri, seperti apa Revi Mariska yang sebenarnya kalau menurut diri lo sendiri? Menurut gue, Revi Mariska orangnya biasa aja. Low profile. Dan tidak terlalu mau ambil pusing dengan omongan orang, karena dia sendiri juga sadar kalau dia itu adalah seorang bintang. Jadi wajar lah, namanya orang kalau lagi ngetop diomongin itu kan wajar ya. Jadi begitu aja. Gitu Low aja. profile. Oke, jadi itulah beberapa Q&A dan juga ada pertanyaan-pertanyaan usil ya. Tapi makasih banyak karena udah mau collab di YouTube gue. Terus semoga YouTube-nya nanti ada di bawah sini. Jangan lupa di subscribe. Kenapa? Oh, bebek. Iya, nanti ada di situ bebeknya juga. Udah cobain bebek katanya. Pokoknya makasih banyak. Nanti kita juga ada lip sync. Semoga silaturahmi yang baru terjalin antara gue sama lo nanti bisa berlanjut. Kita bisa jadi temenan. Mungkin dulu nggak deket karena memang ada beberapa hal yang memang kita nggak pernah ketemu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita menjaga silaturahmi, tetap sehat, saling doain, support terus ya. Sukses selalu buat kamu. Terima kasih. Sama-sama Cinta. Jangan lupa guys di subscribe, like, and share, komen. Terus sebutin apa itunya, YouTube-nya, YouTube Anda, Sorry. YouTube
Anda apa? Gua kenyang. Enggak, lu nggak kenyang, lu makan angin itu cuma dikit makan angin ya. YouTube-nya Anda apa? Revi Mariska Real channel YouTube. Oke, jadi nanti kita juga akan ada lip sync. Pokoknya aktifin selalu lonceng kalian supaya kalian orang pertama yang nonton vlog aku. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah diriku, maafkan sayangku, maafkanlah diriku, maafkanlah sayangku. Dulu aku membencimu, oh tapi sekarang ku mencintaimu. Maafkanlah diriku, maafkan sayangku. Dulu aku membencimu, oh tapi sekarang ku mencintai.